Karena jadi dewasa secara emosional itu bukan tentang siapa yang gak pernah marah atau sedih, tapi tentang tahu kapan harus bicara, kapan harus mendengar, dan kapan harus jujur bahwa kadang aku juga lelah, aku juga sedih, aku juga iri, aku juga manusia yang bisa tidak baik-baik saja. Pernah nggak sih kamu merasa emosi kamu naik turun? Hari ini kamu bisa sayang banget sama seseorang. Besoknya kamu bisa aja ngerasa kesel, kecewa, bahkan pengen ngejauh dari orang tersebut. Atau kamu pernah nggak kepikiran kayak gini? Kenapa ya aku nggak bisa ngontrol perasaan aku sendiri? Aku gampang baper, gampang tersinggung, gampang meledak. Setelahnya kamu ngerasa nyesel, tapi semuanya sudah terlambat. Dan di sisi lain, kamu juga nggak mau terus-terusan memendam. Karena kamu ngerasa semakin dipendam, semakin numpuk, semakin bikin capek dirimu sendiri. Nah, disinilah pentingnya emotional agility. Emotional agility itu adalah kemampuan untuk menyadari apa yang kita rasakan, menerima emosi tanpa menghakimi, dan kemudian mengambil tindakan berdasarkan nilai. Istilah emotional agility ini pertama kali dipopulerkan oleh Dr. Susan David yang merupakan seorang ahli psikolog dari Harvard. Menurutnya, emotional agility ini adalah kemampuan beradaptasi dengan dunia emosional kita yang seringkali kompleks, berantakan, dan penuh kontradiksi. Bayangin deh, ketika kamu lagi ngerasa cemburu, kecewa, dan marah, semua terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Emotional agility ini membantu kamu tidak tenggelam dalam emosi-emosi itu, akan tetapi mendengarkannya sebagai pesan. Seperti kata Susan David, emosi adalah data, bukan perintah. Emotions are data, they are not directives. We can show up to and mine our emotions for their values without needing to listen to them. Just like I can show up to my son in his frustration with his baby sister, but not endorse his idea that he gets to give her away to the first stranger he sees in a shopping mall. We own our emotions, they don't own us. When we internalize the difference between how I feel in all my wisdom and what I do in a values-aligned action, we generate the pathway to our best selves via our emotions. Mereka memberitahu kita sesuatu, tapi bukan berarti kita harus selalu menuruti mereka. Misalnya, kamu merasa iri melihat teman-teman kamu yang sudah sukses. Itu bukan berarti kamu jadi orang yang jahat kok. Itu bisa jadi tanda bahwa kamu punya mimpi yang belum kamu wujudkan. Atau kamu merasa marah saat pasangan kamu gak responsif. Itu bukan berarti kamu bersifat kekanak-kanakan kok. Tapi bisa jadi itu tanda bahwa kamu butuh didengar, butuh dihargai, dan butuh diperhatikan. Emotional agility bukan cuma soal emosi positif, tapi juga bagaimana kita bersahabat dengan emosi-emosi yang sulit, tanpa menyangkal dan tanpa menolak. Misalnya gini, saat kamu merasa marah, kamu nggak tantrum, tapi juga nggak pura-pura bilang nggak apa-apa saat itu juga. Tapi yang kamu lakukan justru kamu berhenti sejenak, menyadari kemarahan itu datang, dan mencoba memahami, aku marah karena apa ya? Lalu kamu memilih cara yang sehat untuk mengekspresikannya. Misalnya dengan menulis, berbicara baik-baik, atau mengambil jeda sejenak, kemudian menarik nafas. Contoh lain deh, ketika kamu sedih, kamu nggak buru-buru mengalihkan perhatian biar terlihat strong. Tapi kamu izinkan diri kamu buat ngerasain perasaanmu saat itu, sambil tetap sadar bahwa perasaan itu nggak akan selamanya tinggal. Tentu ini bukan hal yang instan. Ini perlu dilatih. Dimulai dari menerima emosi apa adanya, lalu bertanya dengan lembut ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya yang sedang aku butuhkan? Apa yang sedang coba disampaikan oleh perasaanku ini? Dengan begitu, kamu tidak hanya lebih terhubung dengan orang lain, tapi juga lebih utuh sebagai dirimu sendiri. Karena jadi dewasa secara emosional itu bukan tentang siapa yang gak pernah marah atau sedih, tapi tentang tahu kapan harus bicara, kapan harus mendengar, dan kapan harus jujur bahwa kadang aku juga lelah, aku juga sedih, aku juga iri,
aku juga manusia yang bisa tidak baik-baik saja. Aku Atika Ufia Aulianisa, tumbuh menjadi manusia seutuhnya, tumbuh bersama, Here for Humanity.